Assalamualaikum Bu Kartiko. Waalaikumsalam Bu Woro. Maaf Bu Kartiko, mengganggu waktunya sebentar bisa? Baik Bu Woro, silakan. Apa yang mau Ibu ceritakan? Mungkin ada hal yang atau unek-unek yang perlu Bu Woro ceritakan kepada saya. Begini Bu, saya ini kan punya murid yang yang nakalnya itu bisa dibilang luar biasa gitu Bu. Dia sering Hmm. berkata kasar pada teman, bahkan kepada guru pun pernah berkata kasar juga gitu. Dia suka Hmm. memalak uang temannya, uang jajan temannya diminta, terus tidak patuh pada peraturan, sampai berani merokok dan nggak ada yang ditakuti Bu. Nah, pernah suatu Hmm. ketika siswa tersebut saya hukum dengan meminta maaf dan meminta tanda tangan seluruh guru. Dinasihati semua guru pun anak tersebut masih tetap tidak mau untuk berubah itu Bu. Saya bingung itu Bu, gimana ya Bu? Oh begitu. Kira-kira menurut Bu Woro, hal apa yang bisa membuat anak itu berbuat seperti itu Bu Woro? Saya itu pernah bertanya pada teman-temannya Bu, dan kemungkinan siswa tersebut itu seperti itu karena lingkungan pergaulan yang tidak sesuai dengan usianya ya Bu ya. Jadi Hmm. anak-anak ini tuh sering bermain dengan teman SMP, teman SMA gitu, yang kebetulan tertular perilakunya yang kurang baik Bu. Seperti itu Bu. Hmm. Baik Bu Woro, kira-kira anak tersebut tadi itu sudah berapa lama bersikap seperti itu Bu? Sudah melakukan Eh, kenakalan seperti itu sudah berapa lama? saya rasa itu sudah cukup lama ya Bu ya, sekitar mungkin 1 sampai 2 tahun belakangan ini Bu. Masya Allah, sebetulnya sudah cukup lama ya, sudah 1 atau 2 Iya Bu, tahun. Iya. iya Sebenarnya betul. hanya sebenarnya sebenarnya hanya anak itu saja atau mungkin ada yang lainnya Bu Woro? Namun saya Kalau juga yang gimana? kalau yang paling parah itu ya cuman itu Bu, kalau yang lain masih wajar lah, tarafnya masih masih wajar. Mhm. Heeh. Iya, yang saya khawatirkan itu jika dibiarkan akan menurut Ibu, apakah kira-kira anak itu masih bisa berubah dengan dinasihati? Eee, kalau saya pikir-pikir kembali ya Bu, kemungkinan bisa saja Bu, karena bagaimanapun masih tahap anak-anak. Namun tentu saja, ini membutuhkan waktu yang lama dan terus-menerus kita nasihati dan perlu Mhm. dukungan dari keluarga nggih, untuk membuat suasana pergaulan di luar sekolah dapat dikondisikan menjadi lingkungan yang baik Bu, gitu. Oh, iya iya iya, saya setuju dengan Bu Woro, semua bisa kita ajak untuk berkolaborasi dalam mendidik dan mengarahkan anak itu nggih. Jadi Nggih. sekarang apa rencana Bu Woro untuk, dapat menyelesaikan masalah ini? Gini Bu, yang pertama tentu saya akan menasihati anak itu secara pribadi ya, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah dan harus berubah karena bagaimanapun di zaman seperti ini akhlak yang baik itu sangat diperlukan. Setelah itu kemungkinan saya akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah Bu, begitu Bu Oh, Kartiko. seperti itu. Mhm, Tadi Bu Woro kan menyampaikan bahwa akan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Dan iya. nantinya apabila itu terwujud, kemudian Bu Woro bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, apa yang ingin Bu Woro sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah nantinya terkait Oh iya. masalah ini? Saya akan sampaikan permasalahan ini, apa adanya kepada beliau, serta saya sampaikan bahwa saya sudah berusaha menasihati anak tersebut. Saya ingin meminta pendapat Bapak Kepala Sekolah, mungkin memiliki metode apa lain gitu dalam hal mendidik dan merubah perilaku anak tersebut. Sekiranya nanti belum ada perubahan, kemungkinan saya ingin menempuh jalan lain, Bu. Oh, baik sekali itu Bu Woro, bagus. Terus kemudian langkah apa lagi yang ingin Bu Woro tempuh selain menemui Bapak Kepala Sekolah? Menemui Bapak Eee Kepala Sekolah sudah, mungkin Bu Woro mempunyai langkah yang lain untuk heeh. eee, mempunyai langkah yang lain selain menemui Bapak Kepala Sekolah? Oh iya, saya ingin meminta Bapak Kepala Sekolah untuk, berkenan memanggil orang tua wali murid anak tersebut untuk menceritakan kejadian ini, serta menggali informasi apa yang sebenarnya menjadi penyebab di lingkungan luar sekolah yang bisa membuat anak itu bersikap demikian. Karena Eee, gini Bu, bagaimanapun waktu di luar sekolah itu kan lebih lama ya daripada di sekolah, sehingga peran serta orang tua dalam mendidik dan memberikan lingkungan yang
kondusif itu sangat berpengaruh banget, kepada perkembangan anak gitu, Bu. Begitu. Bagus sekali rencana Bu Woro tadi. Saya doakan mudah-mudahan berhasil dan membawa perubahan terhadap anak tersebut menjadi lebih baik nggih Bu Woro. Kemudian oh iya Bu Woro, sekarang selanjutnya kan tadi Bu Woro kan sudah tahu langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh. Kemudian komitmen apa komitmen Ibu terhadap rencana tadi? Gini, saya berkomitmen untuk, menyusun rencana khusus dengan menjadwalkan waktu untuk menasehati anak tersebut, dengan berbicara baik-baik, untuk menggali permasalahan sebenarnya dari anak tersebut, Bu. Selain itu saya ingin menjadwalkan waktu untuk berkomunikasi dengan bapak kepala sekolah, supaya mendapatkan bimbingan serta metode lain yang mungkin, lebih efektif. Setelah itu saya bersama bapak kepala sekolah akan memantau perkembangan anak tersebut jika seandainya masih belum, menunjukkan perubahan. Itu maka saya Mmm. akan mengalokasikan waktu untuk memanggil orang tua wali murid, guna untuk berdiskusi, Bu, lebih lanjut tentang langkah apa yang akan, kami tempuh, karena bagaimanapun hak mutlak ada di orang tua murid, gitu. Harapan Mmm. saya sih, dengan berdiskusi dan bekerja sama dengan seluruh pihak akan menghasilkan cara yang, apa ya, lebih efektif gitu untuk perubahan anak tanpa menghakimi, secara berlebihan. Begitu, Bu. Wah, bagus sekali Bu Woro. Saya sangat mendukung sekali dengan langkah yang akan Bu Woro lakukan tersebut. Menurut saya sudah sangat baik ya Bu Woro dan tertata, sudah sangat baik dan tertata. Jadi mudah-mudahan semua dapat berjalan lancar sesuai harapan ya Bu Woro dan anak-anak tersebut menjadi anak yang lebih baik lagi, kemudian dapat merubah sikapnya. Seperti itu nih Bu Woro. Ya amin, Bu. Terima kasih Bu Kartiko atas waktunya untuk saya bisa sharing nggih, dan Oke. mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu sabar serta bisa memberikan inspirasi dan Amin. dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Amin. Tetap semangat nih Bu Woro. Amin selalu. Ya, amin, heeh. Nggih. Eee, untuk refleksi diri monggo Bu, Bu Kartiko Mhm. bisa disampaikan? Iya, terima kasih Bu Woro, tadi setelah, 15 menit kita kemarin sudah di sesi latihan, belajar untuk coaching, kemudian hari ini di sesi praktek sudah melakukan praktek coaching secara langsung. Saya akan melakukan refleksi terhadap diri saya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik dengan baik selama percakapan, yang sudah baik adalah menurut saya temanya juga sudah baik, kemudian kita juga komunikasinya juga sudah baik, sudah berkomunikasi dua arah, kemudian suasananya juga jauh lebih santai. Kalau kemarin kan karena baru sesi latihan masih masih angan-angan, nanti bisa apa tidak, terus bagaimana apa Iya, betul. nanti, komunikasi dua arah ini bisa terlaksana dengan baik. Tapi alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan baik dan, lancar dan juga santai meskipun tadi sempat terkendala sinyal. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan yang saya tuh masih terlihat buru-buru, tetapi sudah jauh lebih baik daripada kemarin. Ini sudah bisa menata Iya, Bu. menata pembicaraannya, kemudian supaya supaya kalimat-kalimatnya juga bisa pertanyaan-pertanyaannya diutarakan juga bisa runtut, seperti itu. Kemudian, eee Nggih. yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present, saya berusaha untuk tetap fokus, kemudian saya, tetap fokus sebagai coach, memberi respon saat lawan bicara juga menyampaikan unek-uneknya, saya berusaha tetap fokus. Kemudian, apa yang ingin diperbaiki, yang akan saya lakukan adalah, mungkin lebih memahami kasusnya seperti itu, jadi, bisa lebih baik lagi, seperti itu, Bu Woro. Iya, Bu, aman. Eee, Mhm. untuk umpan baliknya Heeh, baik. akhir-akhir Kalau ada untuk nggak, Bu? iya, untuk umpan baliknya, setelah melakukan kegiatan ini saya jadi, apa ya, merasa lebih nyaman dan lega, kemudian jadi setiap permasalahan kalau dibicarakan pasti akan menemukan sebuah solusi. Terus kemudian ternyata dalam kegiatan coaching ini
solusi itu bukan didapat dari coach-nya, tapi coaching-nya itu justru malah harus menemukan solusinya, dan kita sebagai coach harus Iya. ditahan-tahan jangan sampai memberikan solusi kepada coaching-nya, seperti itu. Terima kasih Bu Iya, Woro. setuju. Ya, Ya, sama-sama Bu, setuju sekali Bu dengan pendapat Bu Kartiko, nggih. amin. Ya.